Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyina wasidratul muntahal arifin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La hadrati syahna mukarramatina fi zaman Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Qasim Ibrahim Maslul al-Qur'an Syabandi Qaddasallahu ayatan minkum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, manakala izinnya karena Rahman Rahimnya kita bisa bermanakib. Semoga niat hajat baik kita semua, wabil khusus sahibul hajat sekeluarga, Allah kabulkan, Allah mudahkan urusan dunia akhirat, Allah jauhkan musibah balahi, Allah angkat penyakit zahir batin kita, keluarga kita, anak cucu kita disolehkan oleh Allah, bahagia zahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iwan alahwat yang dirahmati oleh Allah. Mengenai tidak ada air sedikit dibahas supaya paham. Jadi tidak ada air tadi sedikit ya. Mengenai wudu ya, mengenai wudu. Wudu itu dalam hadis kata Rasul, jangan berlebihan di dalam menggunakan air untuk wudu. Boleh. Bagaimana ya Rasulullah kalau airnya banyak? Kata Rasul, tetaplah tidak boleh berlebihan. Jadi kalau air dipakai wudu jangan berlebihan. Kecuali di laut boleh sampai nyemplung boleh. Di danau boleh, di sungai boleh. Tapi air yang ditimba, yang disimpan itu tidak boleh berlebihan. Berapa kapasitas wudu menurut Nabi sesuai? 1 syok, segenggam gini. Jadi 3/4 liter air itu. Tidak 1 liter, seginilah. Kalau tangannya gede mungkin agak penuh, kecemplungkan ke air mungkin setengah liter lebih dikit. Jadi wudu itu hanya segitu, bukan kejeburan sampai bukan. Sampai habis 20 liter bukan, 1 syok. Jadi wudu itu bukan dikucurkan, bukan, tapi diratakan. Air, kalau ada air sebotol aqua, kucurkan ke tangan, baru ya. Mau kumur-umur enggak apa-apa, yang sunnah tinggalkan enggak apa-apa. Tapi kalau mau juga lebih baik, ke muka ratakan, ke tangan diratakan. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Selesai cuci kaki, kucurin, basahin, sudah. Itu namanya darurat. Jadi kalau ini tidak ada air buat kencing cebok, cuci kaki sedikit, wudunya 1 periuk cukup buat wudu. Tapi hati-hati kemasukan air mustamal. Air mustamal itu adalah air yang dipakai anggota tubuh yang wajib menyiprat, biarpun 1 cipratan ke air itu jadi tidak sah, kecuali 2 kulak 200 liter. Kalau bak mandi 70 kali 70, sebenarnya 60 kali 60, 70 lebih dikit ya, karena kadang-kadang nggak luber gitu ya. Biasa kalau ulama gitu ya, istihadnya gitu. Seperti azan jam 12 duhur, lebihin 2 menit 3 menit itu, biar nggak pas banget. Kalau pas banget jangan-jangan ada yang jamnya lemot dikit, jadi yang buka puasa termaghrib udah main minum aja padahal masih ada waktu. Kalau dilebihin nggak masalah sedikit. Ya, wudu itu seperti itu. Ya kalau wudu seperiuk air, kucurkan ke tangan, baru ke muka, atau ke muka sedikit baru diratakan. Ya, ngulangnya boleh diceburin. Kalau tangan kaki buat tangan, buat kaki, yang penting tidak nyiprat. Kalau wudu yang kedua ketiganya boleh cemplungin juga. Ya. Itulah ya wudu. Jadi kalau darurat begini, hemat air, yang penting buat cebok kencing. Wudunya sedikit nggak boleh. Jadi tadi saya juga karena pas derajat airnya sedikit, jadi saya 1 periuk aja buat waduh sudah beres, sah ya. Itu utamanya. Kalau di laut boleh nyemplung aja, plak udah boleh sebenarnya, sudah boleh. Tapi ada syarat wudu, air yang menyisahkan itu ada air hujan. Air hujan boleh sepuasnya, tapi air embun yang ada, air salju yang ada. Makanya kenabian disebutkan kenapa wudu itu bukan mencuci tapi hanya meratakan air itu, karena ada wudu yang disahkan dengan air embun. Air embun bisa ditampung nggak?
Kan tidak, ditempel tangannya, masukin ke situ, ratain, tempelin, ratain. Atau air salju, digesek aja ke es. Si bahasanya udah selesai. Jadi kalau kita seperti wudhu di aqua, boleh tidak? Boleh tidak? Wudhu pakai air aqua boleh nggak? Boleh. Dalam keadaan darurat. Kalau ada air nggak boleh. Cebok pakai aqua hukumnya makruh, tidak boleh. Makruh itu tidak baik di hadapan Allah, tapi disahkan dalam keadaan darurat gitu. Cebok pakai aqua, pinggir jalan boleh. Di kamar mandi ada air jangan. Mentang-mentang biar bagus pakai aqua nggak boleh. Aqua buat minum. Buat wudhu juga makruh, ya, tidak baik. Tapi kalau tidak ada, ya sah aja. Karena aqua itu dari air yang banyak dimasukkan, tidak disentuh dengan air yang untuk wudhu, tidak mustakmal, maka sah untuk wudhu. Jadi kalau jalan tol ada aqua sebotol bisa buat berdua. Aqua yang 600 ini buat dua. Apalagi yang gede bisa berempat. Itu ya dipakai wudhu. Kucurin, usap-usap sampai rata, kucurin, sah. Begitu ya. Itulah ya keringanan dari Allah. Bagaimana kalau saya wudhu tiap hari seperti itu? Ya sah aja, silahkan. Orang standarnya seperti itu yang diatur oleh Nabi. Tapi ada lagi keterangan ulama dalam hadis, kata Rasul, melebihkan wudhu itu lebih baik. Melebihkan wudhu lebih baik. Jadi kalau kita wudhu itu hanya meratakan air sampai mata kaki, oh saya mau nyuci sampai ke lutut, itu lebih baik. Kalau ada airnya. Wudhu di danau seperiuk atau kebangetan danau atau nyemplung gitu. Kecuali di rumah dalam kondisi sekarang pumpnya lagi seperti ini, irit air. Ya, silahkan. Kalau wudhu di sungai, wudhu di danau, lebihkan wudhu. Jangan sekali, 3 kali, cuci kakinya sampai paha, tangannya sampai ketek, boleh. Itu lebih baik. Nyuci sampai sikut. Tapi karena airnya banyak, sampai ketek, sampai dibersihkan ke sini, itu lebih baik. Yang penting tidak memboroskan air gitu. Pahamlah sedikit bab fikih ya, supaya mengerti tentang wudu. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang mau nanya dulu bab wudu? Nah, fikih dulu sebelum hakikat, fikih dulu. Ada yang menanyakan bab wudu? Udah paham semua? Sudah? Mengenai darurat apa? Boleh, tayamum boleh apa itu. Ya. Jadi kata orang Kiai Alimah katanya kalau ngaji nggak ngerti ilmu fikih. Tidak akan ngerti ilmu hakikat kalau fikihnya nggak benar mah. Apa arti ilmu fikih? Fikih artinya apa? Ilmu untuk menyempurnakan ilmu dohir. Jadi ilmu dohir, ilmu ibadah dohir disempurnakan dengan ilmu fikih. Dulu tidak ada ilmu fikih itu. Yang ada Al-Quran hadis. Nabi mencontohkan Quran hadis, itu namanya kesempurnaan fikih. Digali oleh para ulama sampai mendetil, itulah istihadnya, namanya mazhab. Itu boleh ditelaah lebih mendalam, karena kita mah nggak bisa nalaah yang mereka nalaah terus sampai sempurna. Itulah ilmu fikih ya. Kenapa harus ada ilmu fikih? Supaya sah ibadahnya. Tuh. Jadi fikih itu menyempurnakan ibadah syariat. Fikih itu menyempurnakan ibadah syariat supaya sah. Supaya sah sholatnya, wudhunya, dikirnya, zakatnya, hajinya, supaya sah pakai ilmu fikih. Supaya sampai pakai ilmu torikot. Karena fikih nggak pakai torikot nggak nyampe. Karena Allah berfirman, aku tidak melihat wujud, tapi melihat hati. Jadi yang sampai hatinya. Bapak biarpun bacaannya bagus, kalau hatinya lupa, tidak nyampe. Makanya wajib belajar thoriqah. Ibu-ibu nanya, Pak Kiai saya mau nanya, bagaimana kalau saya mau talqin suami saya ngelarang? Apakah saya boleh membantah? Boleh. Wajib membantah siapa saja, anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, istri kepada suaminya, untuk urusan talqin. Itu kata Syaikhul Qadir itu. Jangan main-main. Kenapa? Karena kita wajib selamat dunia dan akhirat. Sedangkan suami kita, ibu kita, guru kita belum tentu menyelamatkan. Maksud guru kita bukan abah, maksudnya guru kamu sekalian sebelum ketemu abah gitu maksudnya. Kalau saya mau ngomong apa aja jadi fitnah, salah dikit jadi, ya dikit jadi aja gitu. Gitu. Nggak boleh salah ngomong dikit dijadi-jadiin
Makanya saya pulang dari Bandung itu rebahan, mimpi ketemu Abah Awas. Kata Abah Awas, ahlul yakin teh euy gelar mursyid porno teuing. Itu saya langsung pagi-pagi lapor untuk makakan yang nama Kiai Ali Asyik ahlul yakin dihapus di mana-mana, tidak boleh ada lagi. Karena jalisu ahlul yakin, duduk bersama ahlul yakin. Dulu saya disebut ahlul yakin oleh Abah. Kata Abah Awas, Kiai Ali Masruri ahlul yakin. Didengar oleh orang Bandung nyampe kemana-mana, jadi sampai ke sini, sampai kemana-mana. Begitu saya kaget, udah kemana-mana ahlul yakin itu. Siapa yang nyuruh? Ah, biarin saja. Udah lama saya bermimpi ada seperti teguran. Akhirnya karena ahlul yakin itu gelar mursyid. Jadi ahlul yakin itu saya mursyid. Jadi kalau saya disebut ahlul yakin, ya saya mursyid berarti kalau begitu. Boleh. Ya, tutup. Sudah. Makanya tadi saya bilang ke Ustaz Wawan, Ustaz Ridwan, jangan. Sudah, bahaya. Padahal bukan kemauan saya, bukan mulut saya. Makanya begitu Abah ditanyakan, Abah pernah nyebut ahlul yakin? Kata Abah tidak. Kenapa Abah bilang tidak? Karena itu untuk saya, tidak untuk yang tidak yakin. Makanya disebut hanya dalam hati saja. Saya tidak tahu, ternyata udah nyebar kemana-mana. Karena saya berpikir, biarin aja, suka-sukanya orang nyebut. Saya mah nggak pengen apa-apa. Ternyata kalau sudah nyebar, bahaya juga. Gitu. Itu ya. Itulah contoh ya. Sedikit membahas tentang tulisan di mana-mana tulis ahlul yakin. Udah nyebar jadinya, ngikutin. Gitu. Latah tiap majelis jadinya pakai ahlul yakin, bahaya. Ternyata ahlul yakin itu Pak Budni hatta yatikal yakin, ibadah itu sampai yakin. Orang yang sudah sampai yakin sudah selesai, sudah sampai. Siapa? Guru kita. Ahlul yakin itu Abah Anom, Jadi kalau saya disematkan nama itu, ya bahaya, itu jadi fitnah. Yang nyebutnya juga Abah, ya itu urusan Abah. Urusan saya mah udah tidak usah ikut-ikutan. Ya itulah contohnya. Sudahlah, jangan dibahas, pokoknya hilangkan nama ahlul yakin. Apalagi hakul yakin, udah jauhin lah, sudah. Jadi itu Abah sudah mengingatkan supaya tidak menyebar kemana-mana. Itulah ya belajar. Jadi syariat itu, fikih itu menyempurnakan supaya kita sah. Kalau ingin sampai harus belajar thoriqat. Ditalkin dulu hatinya supaya sholatnya ingat Allah. Di mana sholatnya ingat Allah, berarti sholatnya pakai fikih jadi sah. Sholatnya ingat sama Allah jadi sampai. Diterima belum? Belum. Kalau pengen diterima bagaimana? Harus sampai hakikatnya. Kesempurnaan syariat dengan thoriqat menghasilkan hakikat. Apa hakikat itu? Hakikat artinya apa? Kalau thoriqat perjalanan supaya sampai kepada Allah. Kalau Abah Hanum ditanya, Abah thoriqat itu apa? Allah. Apa Abah thoriqat itu? Abu Bakar Aceh menjawab dalam Miftah Sudur, ya, diterangkan apa thoriqat itu? Jalan menuju Allah. Ada yang menyebutkan jembatan antara makhluk dengan Allah. Apa thoriqat itu? Allah. Abah Anom hanya menjawab Allah. Di mana hati nyebut nama Allah, itulah thoriqah. Orang yang belum nyebut nama Allah dalam hatinya belum thoriqah. Berarti belum punya alat untuk sampai kepada Allah, belum punya kendaraan untuk sampai ke tujuan. Itu namanya thoriqah. Lagi menyampaikan dalam kitab Sufi, apa itu thoriqah? Syekh Mursyid. Jadi thoriqah itu adalah Syekh Mursyid. Kenapa disebut Syekh Mursyid? Karena yang bisa berzikir kepada Allah dengan sempurna Syekh Mursyid. Kita bukan dikir, ikut ke bawah dikir. Itu. Jadi ya semua itu. Ya. Sekarang saya mau nanya, yang dikir itu hakikatnya siapa? Dikir itu siapa? Yang dikir itu Allah. Yang dikir itu Allah. Makanya kalau hamba nyebut nama Allah, berarti Allah sedang berzikir. Dengan apa? Dengan namanya. Dikir itu Allah. Allah itu dikir. Dikir itu Allah. Jadi kalau orang sedang dikir berarti sudah bersama Allah. Gitu. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, ujung manusia jadi Allah. Maksud jadi Allah bukan makhluk jadi Allah, tapi hilang segalanya yang tinggal Allah. Itulah disebutkan kesempurnaan. Thoriqat itu.
Di mana jasadnya, ibadah syariatnya sah, sempurna, bacaannya bagus, gerakannya bagus, tertibnya bagus, semuanya bagus, sempurna hal semua ihwalnya, wudunya, kemudian mantap dikirnya, maka menyatunya antara dohir yang sempurna dan batin yang sempurna menghasilkan hakikat. Apa hakikat itu? Kebenaran menurut Allah. Kira-kira bapak-bapak kalau ada orang lagi sholat di sini, Allahu Akbar, di sampingnya lagi mainin itu, main kelereng, gini-gini kelereng, berdua main kelereng. Kira-kira yang benar menurut bapak-bapak, ibu-ibu yang mana? Yang sholat apa yang main kelereng? Hah? Yang sholat, karena kita pakai mata ngelihatnya. Di masjid main kelereng, yang sholat. Di hadapan Allah belum tentu. Yang sholat hatinya lupa, yang main kelereng lagi Syabul Qadir itu di Basroh, ada masjid paling besar di Basroh itu. Ya. Imamnya, muridnya ribuan di belakang. Imamnya lagi sholat duhur. Allahu Akbar. Syabul Qadir main kelereng sama anak kecil. Awas, ceter. Anak kecil diajak main kelereng sama Tuan Syekh Abdul Qadir, seneng. Kata yang lagi sholat hatinya, orang tua kagak mikir, orang sholat duhur malah main kelereng sama anak kecil. Itu kata imam lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua main kelereng bukannya sholat. Kata Imam Basro itu muridnya banyak. Sudah beres sholat, kata Syabul Qadir sambil main kelereng, kata dia, yang main kelereng ingat Allah, yang lagi sholat ingat tukang main kelereng. Kaget imamnya, waduh, tahu kok yang main kelereng tahu hatinya orang sholat. Waduh, karena ulama dipanggil lah, Tuhan kesini, ada apa? Kok Tuhan bisa tahu yang diucapkan di hati saya? Iya, karena Tuhan sholatnya goplah, lupa kepada Allah. Apakah Tuhan ingin aku ajarkan bagaimana ingat kepada Allah? Ya, karena ulama hatinya bersih. Ya Tuhan ajarilah aku, karena Tuhan pasti bukan orang. Tuhan menyamar lagi tuh. Kalau begitu mengucap, kalau begitu Syabul Qadir yang tadinya pakaian compang-camping main sama anak kecil sudah pakai jubah. Kata dia, yang main kelereng tadi kemana? Kata dia, aku. Begitu ngelihat wibawanya luar biasa, tunduk itu ambruk, 1000 lebih jamaah ambruk tunduk melihat wibawanya Tuan Syekh Abdul Qadir. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ucapkan lehmu la ilaha illallah, kemudian ditanamkan ismudatnya. Kata dia, sholat denganku. Imamnya Syekh Abdul Qadir begitu sholat, habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha, lemuahnya dikir. Kata dia, inilah namanya sholat. Semenjak itu seluruh masjid dan jamaahnya ikut bersama Tuan Syabul Qadir. Disitulah Syabul Qadir terkenal. Ya, ikutin itu barangan. Jadi ada kalanya kita mah kadang-kadang lihat, sholat jenggot panjang, kerenyam-kerenyam. Itu kemana tahu? Siapa tahu yang lagi duduk main HP dohirnya, batinnya mah lagi ke Allah. Apa HP beneran kita mah nggak tahu. Sudahlah gitu ya. Itu ya udah sampai, itu namanya tarekat. Nah, hakikat itu kebenaran menurut Allah, yang tahu Allah. Ada orang sholat jasadnya, sholat hatinya, kata Allah sempurna. Mana kesempurnaan itu? Dikala kita bacaannya sempurna, ingatannya ada, kemudian kita tidak lagi melihat dan melirik yang lain kecuali Allah. Bukan tidak terdengar, bukan tidak terlihat, cuman tidak berpengaruh penglihatan dan pendengarannya ke dalam hatinya, gitu. Itu namanya hakikat. Tasak bersama Allahnya itu. Jadi kalau ibadah terasa sendirian hanya berdua dengan Allah saja, itu sudah nyampe makom hakikat. Di mana orang sholat dengan tauhidnya, maka di sholat tu tauhid. Karena Kanjeng Sunan Sarif Hidayatullah mengatakan sholat tu tauhid. Maka lisan hati selain menyebut nama Allah, dia merasakan bersama Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya nyebut Allah hati. Yang tadi ditalkinkan. Setelah menyebut nama Allah, dia merasakan berhadapan dengan Allah. Apa yang dirasakan? Satu, kata Allah, di mana orang benar dzikir kepada Allah, maka Allah akan ingatkan dosa-dosanya. Kita itu bukan suruh nginget dosa, bukan suruh nginget nikmat, bukan. Suruh ingat Allah. Setelah ingat Allah,
Allah berfirman, orang yang benar ingatannya kepada Allah, maka Allah bukakan rahasia-rahasia dosanya. Suka mikir, saya dosa apa ya kok begini? Jangan-jangan suka ngomongin orang, belum tentu. Kadang-kadang pernah nyakitin orang, belum tentu. Yang jelas itu orang ingat Allah, Allah akan ingatkan dosa kita yang menurut Allah yang pasti benar. Saya lagi jalan, bapak nanya, Ustaz kemana? Buang muka. Ustaz kenapa ditanya kok buang muka ya? Jangan-jangan lagi banyak hutang, belum tentu juga. Ustaz kemana? Jangan-jangan nggak suka sama saya kali ya? Jangan-jangan nggak suka sama saya, belum tentu juga. Hanya mikir. Begitu nanya, Ustaz tadi ditanya sama saya kok bilang begitu, kenapa? Gua sebel malu. Kemarin jitak anak gua itu, anak kecil yang mengklaim dijitak kepalanya anak gua itu. Kagak tahu Ustaz, dikirain mah anak jalanan. Itu tidak bisa ditebak, yang tahu hanya orang yang akan memaafkan. Allah berfirman, di mana orang punya dosa seperti buih di lautan, kemudian dia berzikir, hatinya menjerit kepada Allah, maka Allah akan ingatkan dosanya. Di mana sudah ingat dosa, itulah tanda Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apabila dosa sudah diampuni, Allah berfirman, kamu tidak akan mengulang dosa yang sama kedua kalinya, karena Allah akan satukan dia bersama orang-orang soleh. Makanya kalau orang tobat dari dosa, pergaulannya tidak berubah, belum diampuni. Oh, saya pengen rajin sholat, kemarin jarang sholat, sekarang pengen rajin sholat. Tobat, ya Allah, saya kemarin malas sholat, sekarang mau saya rajin, mau awal waktu, mau berjamaah. Begitu diterima oleh Allah, sadar dia, iya ya, dipikir-pikir ngapain saya lalaikan sholat. Sholat awal sama, sholat akhir sama, sholat juga, mendingan awal, terbuka hatinya. Setelah itu, ciri kalau orang sudah sadar, cirinya ada ampunan Allah. Cirinya ampunan Allah, tidak bergaul lagi dengan orang yang tidak sholat. Duduknya sama kiai, kemana-mana kiai pergi ngikut, ada jamaah ngikut. Teman-teman yang tidak pernah sholat tidak ditemani lagi, bertemannya dengan orang soleh. Makanya orang yang sudah ditalkin biasanya temannya dengan ikhwan lagi. Yang diceritakan dikir saja, nggak ada yang lain. Ngomong-ngomong pabrik, ujungnya dikir. Ngomong-ngomong demo, ujungnya dikir. Ngomong-ngomong usaha, ujungnya dikir. Kenapa? Allah sudah berfirman, orang yang taubatnya diterima, Allah pergaulkan dia dengan orang-orang soleh. Jadi jangan kaget kalau sudah dikir, nggak mau lagi bergaul, ngomongin orang di pos ronda, nggak mau. Main catur seharian sampai lupa, nggak mau. Pengennya apa? Ibadah. Duduk sama ngomongin guru, ngomongin dikir, itu udah hukum dari Allah. Ciri itu taubat kita diterima. Jadi sholatu tauhid itu di mana hati sudah ingat sama Allah, merasakan bersama Allah. Lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atau dikir, la ilaha illallah. Tahu, ya Allah, ya Rabbi, hina benar saya di hadapan Allah. Kalau Allah nggak nolong saya, ya Allah, saya mau jadi apa? Oh, terasa butuhnya, terasa pemberian Allah itu. Punya mata dikasih Allah, punya mulut dikasih Allah, punya hidung dikasih Allah, punya harta dikasih, punya sehat dikasih Allah. Semuanya pemberian Allah, saya nggak punya apa-apa. Maka sholat sudah terasa nikmatnya, karena kita bukan hanya nyebut, tapi sudah sampai kepada yang disebut. Itu sholatu tauhid. Sampai ke situ nggak salat. Makanya Sayyidina Ali begitu datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu wudhu pucat pasi mukanya. Kata Rasul, ya Ali, kenapa muka pucat? Ya Allah, ya Rasulullah, inilah panggilan Allah kepadaku, yang mana aku mau tidak mau, suka tidak suka harus menghadap. Sedangkan aku masih berlumuran dosa, ya Rasulullah. Bagaimana aku menghadap? Seandainya sholat ini tidak diwajibkan olehmu, ya Rasulullah, aku mau lari. Kenapa? Takut kepada Allah. Kalau kita ada sholat gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak heula, tenang we. Sayyidina Ali mau gemeter. Itu panggilan Allah. Kita harus menghadap sama yang maha segala-galanya. Kita yang diciptakannya. Mikir nggak? Coba kalau kita ngadep presiden gimana? Gimana presiden? Kalau bener mau berprestasi, menang dapat medali emas dari SEA Games nggak apa-apa. Ini malah lagi bikin salah, ngadep ke polisi gimana? SIM nggak bawa, terus helm nggak bawa,
pajak udah mati, ada polisi belum nanya udah gemeter, aduh itu polisi. Nah kita itu sholat tuh tauhid ahli hakikat, sholatnya itu. Kata Syekh Hatim Al-Asyam mengatakan, apabila aku sedang sholat, aku merasakan berdiri di atas jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya api menyala. Itu kata Ibnu Azam. Maka aku merasakan bagaimana aku tidak ada yang lain yang kulihat kecuali aku berhadapan dengan Allah. Yang mana Allah itu nolong atau tidak kepada aku, itulah posisi aku di kala sholat. Maka disebutnya Hatim Al-Asyam itu orang yang paling khusyuk dalam sholatnya. Sholat itu tauhid. Pernah merasakan sholat begitu? Allahu Akbar. Ingat bahwa kita butuh kepada Allah. Kita diberi oleh Allah, bisa oleh Allah, segalanya dari Allah. Sholat itu begitu. Itu namanya sholat sudah sampai. Itulah sholat yang diterima. Jadi yang amalnya adalah fikihnya, syariatnya. Sampainya pakai thariqat, yang diterima hakikat. Sholatnya tidak hanya nyebut, tapi sudah merasakan. Allahu Akbar. Tingkat kedua, ya Allah, ya Rabbi, punya badan pemberian Allah, punya mata pemberian Allah, punya sehat pemberian Allah, semua dari Allah, hidup dari Allah, bisa ibadah juga oleh Allah. Merasakan syukur yang tiada tara. Sholatnya sholat syukur. Maka yang diterima oleh Allah adalah rasa syukurnya. Itulah ahli tauhid. Paham ya? Setelah itu jadi ahli ma'rifah. Sholatnya ahli ma'rifah, 2 rakaatnya tidak akan terimbangi 1000 rakaatnya orang alim. Bukan orang bodoh, orang alim sholat 1000 rakaat, orang ma'rifat cukup 2 rakaat, tidak keimbang. Itulah sholat ahli ma'rifah. Siapa mereka? Yang sudah sempurna hakikatnya. Di mana hakikatnya sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, maka Allah melimpahkan sifatnya, kemuliaannya ke dalam hatinya, kemudian menjadi kemulia dengan ilmu ma'rifat. Jadi ahlul ma'rifat itu adalah ilmu untuk menyempurnakan syariat. Makin mantap ibadahnya, makin banyak ma'rifatnya, makin kuat ma'rifatnya, makin sempurna ibadahnya. Makin sempurna ibadahnya, makin banyak ilmu ma'rifatnya, makin banyak ilmu ma'rifatnya, makin terus sampai akhir ya, ma'rifat bil ma'rifat bil ma'rifat bil ma'rifat bil ma'rifat, kata Syaikhul Qadir, terus sampai puncaknya ma'rifat, sampai Allah habis umur kita kembali kepada Allah dalam puncaknya ma'rifat. Itu utamaan. Di balik ma'rifat ada ma'rifat, di balik ma'rifat ada ma'rifat, di balik ma'rifat ada ma'rifat, terus sampai mendalam. Makanya di dalam ilmu ma'rifat di antara para wali Allah tidak ada yang sama. Yang ma'rifatnya kelas 1 sama kelas 5 beda, kelasnya udah beda. Ya, perbedaan inilah yang kadang-kadang persepsi pendapat berbeda dalam zauq, dalam pemahaman hati. Makanya banyak pemahaman Quran yang berbeda di antara ahli tasawuf. Menurut ini begini, menurut ini sesuai dengan makomnya. Sesuai dengan makomnya ya. Itulah ya perjalanan di antara ibadah. Makanya untuk jenjang di antara syariat ke hakikat harus pakai thariqat itu talqin. Hati diingatkan untuk selalu mengingat Allah. Jadi kalau Bapak tidak belajar thariqat, sampai kapanpun sholat Bapak tidak akan sampai kepada ilmu hakikat. Jadi sampai kapanpun sholat tidak diterima. Berani banget kayak ngomong begitu, kenyataan. Coba aja orang yang sholat tidak ditalkin, ingatnya kemana? Sesungguhnya orang-orang munafik itu, kenapa? Sedikit ingatnya kepada Allah dan lalai di dalam sholatnya. Lalai itu goplak, banyak lupa. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Kemana hatinya? Gentayangan kemana-mana. Kalau sudah talqin, minimal ada yang nyangkut di 4 rakaat, mungkin setengah rakaat atau berapa persennya ada ingatnya. Sekarang tahu nggak kalau lagi sholat banyak lupa? Dulu sebelum talqin ingat nggak kalau banyak lupa? Perasaan bener, padahal salah. Kalau sekarang tahu salahnya. Kenapa? Aduh, tadi sholat duhur saya ngelamun. Aduh, sholat duhur dikirnya dikit nih. Yang nyampainya dikit juga. Besok belajar lagi. Jadi motivasi untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya ya. Itu bab sholat secara kesempurnaan. Makanya karena sholat itu supaya ingat kepada Allah, supaya ingatannya mantap, maka
dilatih supaya mantap dikirnya. Latihan supaya hati ini mantap ingat kepada Allah, perbanyak zikir jahar. Makanya jadidu imanakum bikasrati biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu. Apa iman itu? Apa iman itu? Arti iman mengucap, berbuat dan meyakini. Berbuat, mengucap dan meyakini, itu namanya iman. Iman itu ngucap. Allah ada nggak? Yakin nggak Allah ada? Kata siapa? Allah ada kata siapa? Kata siapa? Bapak-bapak kata siapa? Allah maha ada kata siapa? Hah? Kata siapa coba? Kata yang ngomong. Yang nggak ngomong yang nggak ada. Tanya orang Cina yang itu nggak punya Tuhan, Mas, Allah ada nggak? Tahu. Ada. Allah kata siapa? Kata yang ngomong. Yang ngomong ada. Allah siapa? Ada nggak? Ada. Kata siapa? Kata yang ngomong. Ada. Kan ditanya juga ada nggak? Ada. Kata siapa? Yang ngomong ada. Kenapa orang ngomong? Nah itu baru kena. Kenapa orang ngomong? Ngomong ada. Kenapa orang ngomong ada? Apa? Karena yakin Tuhannya ada. Kenapa ngomong? Bersaksi. Makanya syaratnya iman asyhadu alla ilaha illallah. Kata siapa Allah ada? Kata yang ngomong. Kenapa kamu ngomong? Karena saya yakin Allah ada. Makanya ngomong ada. Ada perempuan di dalam rumah, Mas, itu dalam perempuan cakep banget. Tentu ngomong ke orang, di dalam rumah ada cewek cakep. Kamu kata siapa? Tahu, kayaknya sih. Ya itu bohong itu. Begitu dikeluarkan di jendela, set bener cakep banget. Ngomong ke orang, ada cewek di situ, nongol di jendela, cakep banget. Kenapa ngomong? Menyaksi. Bener, dan kata orang melotot, bener, menyaksi. Paham nggak? Kenapa ngomong ada? Karena yakin kepada adanya Allah. Siapa yang meyakinkan kita mengatakan Allah ada? Siapa yang meyakinkannya? Allah lah yang mengucap dalam diri manusia. Makanya keyakinan itu pemberian Allah. Keyakinan itu karunia Allah. Di mana orang sudah yakin sudah sampai. Ya. Jadi kalau yang ngomong Allah ada, siapa? Yang ngomong. Siapa yang ngomong pertama? Siapa yang ngomong pertama? Allah baru. Kalau ada yang ngomong pertama adanya Allah siapa? Allah baru. Makanya kenapa Allah mengadakan kita? Karena Allah punya sifat maha ada. Karena Allah ada, Allah mengadakan. Mengadakan siapa? Ciptaan. Untuk apa? Untuk menjadi saksi adanya Allah. Saksi itu dengan mulut. Allah ada, namanya bersaksi. Coba di pengadilan kan bersaksi nggak ngomong-ngomong, gimana? Kata hakim, ngapain dibawa orang pada begini nggak ngomong? Yang saksi itu ngomong. Ya, Allah itu ada kata Allah, disaksikan oleh ciptaannya. Yang meyakini adanya Allah, maka mengucapkan Allah ada. Makanya Allah kata yang ngomong, yang bersaksi ada. Yang kalau yang tidak yakin mau diunyeng-unyeng juga tetap nggak yakin, nggak mau. Itu paham sudah? Maka Allah ada. Itu iman itu. Kata Imam Hanafi, iman secara lisan belum sah, harus secara perbuatan. Makanya kalau kita mengatakan Allah itu ada, bersaksi dengan mulut, mana bersaksi dengan perbuatan? Mana bersaksi dengan perbuatan? Bagaimana? Dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kita ngomong begitu? Karena kita suka mengakui adanya Tuhan selain Allah. Karena lagi enak nonton bioskop, datang ke sholat. Terusin apa pulang? Terusin apa pulang? Terusin, berarti Tuhannya Tuhan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayamnya belum ketemu. Mending terus nyari ayam, mending sholat dulu. Nyari ayam, Tuhannya yang dicari, yang dikejar. Berarti ada Tuhan selain Allah. Kalau orang mau benar bertuhankan Allah, tidak melihat yang lain, kembali kepada Allah. Makanya tidak ada Tuhan selain Allah. Semua tinggalkan, semua tanggalkan, kembali kepada Allah. Yang dilihat, yang didengar, yang diucap, yang dihirup, yang dicium, yang di tangan, yang diinjak, semua kembalikan kepada
Allah. Punya mata bikinan Allah. Melihatnya oleh Allah, yang dilihat kepunyaan Allah. Punya mulut bisa ngomong bikinan Allah. Ngomongnya oleh Allah, yang diomongin bahasa Allah. Punya tangan bikinan Allah. Geraknya oleh Allah, yang digenggamnya bikinan Allah. Punya apa kita? Tidak punya apa-apa. Makanya didikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak punya apa-apa. La tidak punya apa-apa, ilaha tidak ingin apa-apa, ilah tidak merasa apa-apa, Allah tidak tahu apa-apa. Makanya ahli la ilaha illallah tidak punya apa-apa. Saya bikin masjid habis 1 miliar, nggak punya apa-apa. Anak saya sampai gede jadi sarjana S3, saya nggak punya apa-apa. Semua kembali kepada Allah. Kalau nggak digerakkan oleh Allah nggak bisa apa-apa. Saya punya duit banyak dari Allah. Orang bisa kerjanya juga pakai tangan bikinan Allah, otaknya bikinan Allah, nggak punya apa-apa, hanya milik Allah saja. Begitu maksudnya. Itu namanya iman. Makanya dzikir la ilaha illallah itu adalah perbuatan orang beriman. Ya Rasulullah, apa sebaik-baik bekal? Sebaik-baik bekal adalah berimanlah kamu dan istiqomah. Apa iman itu? Amalkan dzikir. Kalimatul iman la ilaha illallah. Begitu Bapak. Makanya makin banyak dzikirnya, makin kuat imannya. Maka Allah perbaharui, tambah soleh, tambah soleh, tambah soleh. Makin banyak dzikirnya, tambah soleh. Makin tekun dzikirnya, makin istiqomah, makin soleh. Makanya kalau pingin tambah soleh, tambah mulia, lu kapan saya bisa rajin sholat malam? Nggak usah dipikir, sampai budak juga. Kapan ya? Jangan nanya kapan. Dzikir saya yang banyak. Dengan dzikir yang banyak, perbaharui. Tidak usah dipikir, sudah sholat sendiri. Pengen rajin sholat sunnah, nggak usah dipengen-pengen, dzikir saja. Dengan dzikir yang banyak, Allah akan gerakan kita jadi soleh, jadi banyak sunnahnya. Coba nanti bapak-bapak nih ya, yang tadi Mas Awan dulu suka rajin sholat sunnah nggak? Boro-boro setelah banyak dzikirnya, sunnah ikut tadi 12 rakaat dapat. Dulu boro-boro, udah megang ayam lupa, udah ayam lupa. Begitu, udah semua juga begitu. Saya juga begitu, pengalaman makanya bisa ngomong begitu. Itu teh. Setelah dzikir, dulu Allahu Akbar, entar dulu. Sekarang sudah punya wudu, tiap kencing punya wudu, tiap kamar di kamar mandi punya wudu, sudah siap dengan perintah Allah. Kenapa bisa begitu? Punya dzikir, punya guru, alhamdulillah. Jadi orang rekopnya jangan mikir-mikir, aduh pengen dzikir banyak, nggak usah. Ikut sama orang yang dzikirnya banyak, entar juga nempel ke bawahnya. Kalau sudah banyak, nggak usah mikir, saya pengen rajin sedekah. Ayo mikir, rajin sedekah, rajin sedekah. Kamu bakal bisa dzikir yang banyak, jadi ahli sedekah. Semua dapat nanti. Dengan itulah namanya jadi iman, perbaharuan iman. Dari yang tidak baik jadi baik, yang pelit jadi dermawan, yang malas jadi soleh. Semua dengan dzikir semuanya. Itulah namanya iman dengan perbuatan. Ya, baru iman dengan hati, yakin. Nah, menghadap kepada Allah disebutnya ihsan. Kalau orang sudah sempurna, maka Allah akan memberikan kepada kita ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Orang yang mendapatkan 3 ini disebutnya ahlul yakin. Sudah ilmu yakin, sudah ainal yakin, sudah hakul yakin. Mana ilmu yakin? Mana ilmu yakin teh? Mengamalkan ibadah terasa lezatnya. Dzikir nikmat, manakiban nikmat, sholat sunat nikmat, sholat nikmat, sedekah nikmat, semua nikmat. Nikmat itu namanya ilmu yakin. Dulu mah apa ilmu yakin teh? Ilmu yakin itu bukan ilmu. Ilmu yang sudah masuk ke dalam hati jadi perbuatan. Segala sesuatu yang dibarengi hati nikmat. Coba pacaran kamu 2 jam sama pacar kamu yang paling cantik, betah nggak? Sampai subuh betah. Duduk sama nenek-nenek umur 90 tahun udah jelek cerewet lagi, betah nggak? Kenapa nggak betah? Nggak ke hati. Tapi kalau ke hati mah nenek juga, coba nenek kita sayang ya, ke hati seneng juga neneknya. Begitu nggak? Coba ibu-ibu sekarang ngurus anak, udah berak, udah kencing, udah digendong tuh udah berat karena senang. Oh, itu ibu-ibu dari tadi berdiri aja gendong anaknya, tidak marah-marah, tidak. Kalau ibu-ibu marah-marah lemparin aja mau ke situ tuh, ke kebun pisang.
Kenapa digendong terus? Dengan hati sayang, dengan hati mah emang kagak berat, tanya aja. Udahnya gini-gini ibu-ibu. Saya kalau nanya ibu-ibu suka gini, pundaknya pegel nggak? Iya pegel, pasti itu. Kenapa? Gendong anak, pegel. Itu bener itu. Saya kasih air lah, minum, sehat. Gitu. Ngerasain. Ini coba begini, apain pegel-pegel, gulingin aja ke situ. Coba kamu yang gendongnya, bukan bapaknya. Wah, udah gulingin situ. Udah. Dengan hati semua juga. Ilmu yakin kalau sudah nempel. Ilmu itu ini jalan ilmu. Di manakah masuk ke dalam hati, jadi perbuatan. Perbuatan ilmu itu namanya ilmu yakin. Harus senang dulu sama orangnya, baru ilmunya nempel. Sama orang yang gak senang gak bakal nempel. Makanya ngaji cari guru yang seneng. Guru ini mah enggak nyebelin jangan. Asalnya ini mantep nih. Dengan guru senang sama gurunya, ilmunya nempel. Tidak senang jangan. Karena Allah menurunkan ilmu melalui kuping dari mulut ini. Mulut ini kepunyaan orang ini. Orang yang disebelin mulutnya jadi sebelin, nyebelin enggak jadi. Enggak begitu. Makanya di Cimanggis tanya, "Pak, kenapa enggak rolling wakil talqin mau balik?" Saya udah rolling. Udah nemu, siapa? Kiai Ali. Kalau sudah nemu, saya nggak ganti-ganti, ya sudah dia aja. Ya nggak boleh dong, harus rolling. Katanya, senangnya sama dia mau ngomong apa? Ngambek itu, pemangku manakibnya. Saya senangnya sama guru saya, yang lain saya nggak seneng. Ya nggak boleh nggak seneng. Ya kalau nggak bisa gimana, mau dipaksain? Jadi berantem ujungnya. Lagian mah udah diem aja pada. Di Bandung sama, dia Sakur. Katanya jangan Kiai ilmu mulu, udah lama katanya, udah sampai 3 tahun. Ganti dong wakil talqin yang lain. Kata dia, duit gua, yang masak gua, yang bayar gua, kenapa boleh gua campur? Emosi jadi berantem ujungnya. Udah Bu, tenang aja Bu. Saya bilang, gak usah repot. Udah mau gua kok gimana gua aja gitu. Udah jadi cekcok. Ustadznya diem aja yang ngasih suruh rolling itu. Ya kalau sudah begitu gimana? Kata dia, Ustadz mau ganti Kiai Ali. Katanya, Ustadz yang bayar. Katanya gitu, udah. Di Masjid Al Mubarak sama gitu, cekcok. Yang ustadznya pengen ganti sama Kiai Akbar, yang jamaahnya pengen saya. Akhirnya apa? Ya sudah, ganti Kiai Akbar. Besok pas diliatin, kata pemangku manaknya, kamu yang ngongkosin ya, awas lu. Yang makan lu. Pokoknya semua jamaah nggak tanggung jawab, urusan kamu. Pergi semua orang. Ustadznya sendirian. Pelangga, saya kan nggak punya duit, masih ngontak, tinggal terserah lu. Sekarang bubar, nggak ada manakiban lagi sampai sekarang, udah hampir 2 tahun. Kata ustadznya, saya kan nggak punya duit, ya kan kamu yang punya ide, ya sudah sana. Ya udah, akhirnya yang pemangku manakibnya kabur, jamaahnya kabur, ujungnya masjid sekarang kosong, tidak ada manakiban. Itulah namanya kata suka itu memang terjadi seperti itu. Bukan mengada-ngada, benar itu. 2 masjid itu kosong, nggak ada manakiban. Kalau dihitung mah sudah ada hampir 6 masjid itu. 6 masjid yang gara-gara suruh rolling, jadi nggak ada manakiban sampai sekarang. Yang rugi siapa? Jamaah. Makanya saya bilang, udah gimana pemangku manakib aja yang punya duitnya dia, gimana dia kayak. Jamaah nggak suka, nggak usah datang, apa susahnya ya pikir ya. Ini Pak Sudrajatnya Kiai Ali mulu, saya nggak suka, jangan datang, sudah. Apa sulitnya? Kenapa jadi mempengaruhi pemangku manakib ujung yang 20 orang jadi pergi gitu udah. Di Kerawang dulu seperti itu sama. Pak, Ojang ganti katanya, jangan Kiai Ali mulu katanya, bosan, ganti rolling mulain. Ya udah, rolling besok. Pas rolling 4 orang yang datang. Pelongo. Besoknya ganti lagi, mau balik yang kedua lagi, kosong lagi. Kata Ojang, Kiai datang lagi, ini jamaah kagak ada. Saya datang 100 orang lagi yang datang. Terus mau gimana? Mau bubar. Itulah yang namanya semua kesukaan itu. Makanya saya bilang kalau tidak suka jangan datang, nggak usah mempengaruhi panitia, nggak usah. Kalau panitia sudah tidak suka ya sudah, panitia mau ganti mau balik biar sendiri, gitu aja sudah gampang. Ibu Arifin begitu. Itulah ya. Ini sedikit pembahasan tentang suka orangnya lagi enak-enak manakiban, dari 5 orang udah sampai 100 penuh, ngomong kan kita udah ramenya, ganti mau balik dong, enak banget, udah penuh, udah ramai, ganti mau balik. Gitu. Ya sudahlah gitu ya, kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa masjid yang ditinggal oleh saya, ujungnya tidak manakiban lagi gitu. Bukan mengancam, bukan, rata-rata begitu. Makanya Abah kalau
ada majelis nih, Abah tidak ke situ lagi, nerusin ya. Saya bilang siap Abah. Datang ke pemangku manakibnya, Abah, saya disuruh Abah ke sini untuk ngisi manakiban di sini. Karena Abah tidak datang, saya nyuruh nanti di sini. Maaf ya Kiai, kali ini boleh karena Kiai sudah datang ke sini. Besok nggak usah datang lagi ya. Siap. Udah. Lapor ke Abah. Abah, saya ditolak, tidak usah lagi. Ya udah tolak, berhenti manakiban, berhenti manakiban. 300 orang tiap bulan hadir, nggak ada yang isi, kosong saja. Ada lagi majelis, wow penuh. Sekali manakiban motong domba, rame. Wakil talqin ada 4, ada 5. Abah kesini lagi. Jangan kemana-mana, di sini aja ya. Siap Abah. Ngomong ke pemangku, maaf Pak, tadi Abah pesan ke saya, Abah tidak mampir ke sini lagi secara dohir. Saya suruh nerusin ke sini. Jadi biarpun ada 3 wakil talqin, tetap saya harus ke sini, kata Abah. Aduh maaf ya, kalau nggak ada Abah saya nggak bisa nerima wakil talqin. Kata Abah, saya bilang dia enggak menerima saya. Ya sudah, selesai saja. Sampai sekarang enggak ada manakiban. Sepi aja. Kalau saya lewat, aduh ini tempat manakiban yang berhenti, sedih juga sih ngelihat. Aduh ini. Ya, gitu. Nah itulah ya contoh. Mungkin Mas Pur tahu lah di Cikarang di mana itu yang kosong-kosong seperti itu. Jadi memang kalau jamaah tidak suka kepada ahli ilmu, ilmu tidak jadi. Makanya gampang bubar. Begitu. Jadi kalau mau ganti mubalig, harus mubalig yang sama disukainya, gitu. Kalau misalkan ke sini saya 3 bulan sekali, berarti 2 mubalig itu yang harus disukai jamaah. Yang imbang. Kalau sekarang datang 50 orang, berarti 50-50-nya seneng. Kalau senengnya 20, yang 30 pasti kabur nanti. Itu. Kayak di Pananang. Saya tanya, yang senang ke saya siapa? Ngacung 95%. 5% yang pengen ganti rolling. Yang ganti rolling. Udah ngancem. Pokoknya kalau ganti mubalik bubar. Udah keluar reok gitu. di Pananang itu, di Purwakarta. Makanya tidak mau ganti karena yang 95% bakal pergi. Itulah saya melihat ya hal-hal yang terjadi tempat lain itu memang ada hal seperti itu. Bukan nakut-nakutin, bukan ya, tapi yang terjadi hal seperti itu. Sudahlah, itu namanya berhubungan dengan hati itu ya, namanya ilmu yakin. Jadi saya ngomong begini ilmu yakin ini. Kamu manakiban pembimbingnya saya, nikmat tidak? Nikmat, ilmu yakin, jadi ilmunya. Tidak nikmat, tidak jadi. Harus nikmat dulu, senang dulu. Saya manakiban kalau ada Kiai Ali senang hatinya, udah ilmu yakin, berarti ilmu sudah jadi. Saya masih bapak ini ngalirkan, saya mau jadi liur ngaji itu, tidak jadi itu. Kalau tidak ilmu yakin, tidak nempel ilmu itu, lama-lama melemah. Ujungnya bukan maju, mundur. Karena setiap wilayah itu sudah ditentukan oleh Allah, itu wilayah siapa. Syekh Abdul Muhyi itu mau mengembangkan agama, tidak sembarangan. Kata gurunya, kalau kamu nanam padi 1, jadinya 1, itulah tempat kamu. Muter-muter bertahun-tahun, ketemu Pamijahan, ujungnya di Pamijahan, sukses jadi wali. Kalau Kian Santang kemana-mana muter, ketemu di Gunung Burangrang Garut, baru jadi wali. Abah Sepuh tapak di Gunung Sembung, tidak jadi wali, pindah ke Gunung Suryalaya, jadi wali. Gunung Sembung tempatnya Kanjeng Sunan Salif Hidayatullah, Gunung Burangrang tempatnya Sunan Rahmat, Pamijahan tempatnya ada wilayahnya, tidak boleh berseberangan. Kesini wilayah saya, makanya maju, tambah banyak. Bukan wilayahnya masuk, nggak bakal maju. Di Wadas itu udah ganti 4 kali mubalik, nggak maju. Balik lagi ke saya, maju lagi, ganti lagi, mundur lagi terus. Ya sekarang kata dia, kapok nggak ganti-ganti lagi, udah ujungnya udah 16 tahun nggak ganti-ganti, maju aja terus. Karena sudah wilayah. Jadi kalau kamu ngelihat wajah saya seneng, sudah wilayahnya. Maka Allah ikatkan iman itu kepada orang yang sudah kuat, diikatkan oleh, tidak ditelantarkan oleh Allah itu. Mana tandanya? Mahabbah. Mahabbah tuh. Kamu kan nyari perempuan aja yang dinikah 1, enggak 10. Yang dipacarin 10, yang jadi 1. Yang di mana? Yang nyangkut ke hati. Ini boleh, tapi minta uangnya 200 juta nikahnya, mundur Ini enggak begitu cakep, tapi sabar. 5 juta aja mau. Udah nikah aja ini. Kan di hati juga.
juga semua sama ukurannya. Itu dalam urusan duit, itu dalam urusan yang lain-lain lagi. Ini mah cakep tapi sholatnya nggak jelas. Ini mah biasa aja tapi sholatnya rajin. Yang ini itu mungkin condong hatinya ke wilayah sholat. Begitu semua. Paham ya? Ilmu yakin. Kalau sudah ilmu yakin sudah masuk. Satu. Mana? Rodiatan marja, ridho dan senang. Kalau sholat sudah senang, dzikir sudah senang, ilmu sudah senang, jadi. Yang kedua, ainal yakin. Kalau kita sudah senang akan dibuktikan. Saya punya guru Kiai Ali, oh mantap. Murid saya Abah Awas, pembimbingnya dia, wah pokoknya top. Anak saya sakit, saya yakin. Dia mah ditiup aja air, buah, yakin saya sembuh. Padahal saya nggak bisa apa-apa. Tapi karena muridnya yakin, muridnya senang, bahagia, maka Allah jadikan saya wasilah mereka. Tuh begitu. Ada orang di Kerawang, kata orang ini sakti, orang ini sakti, meyakini saya lebih sakti darinya. Kata dia, ilmu dia ngelipat lebih kuat daripada sebelumnya. Kata dia, bukan kata saya. Begitu, contoh begitu. Dulu dia ngobatin kesurupan pakai doa dulu, baru infas. Sekarang saya punya guru sakti, Kiai Ali guru saya. Padahal dia lebih sakti, saya emang nggak bisa apa-apa. Dia nggak pakai doa lagi. Kiai nyunkeun tulung, ya jin ya. Puah, berapa detik sudah pergi. Kata dia, guru kita memang luar biasa hebatnya. Padahal yang hebat dia, saya nggak apa-apa. Ya murid yang yakin jadi ainal yakin. Dibuktikan oleh Allah dengan pandangan. Di Cimanggis ada orang kesurupan berapa hari nggak sembuh-sembuh. Orang udah motong domba nggak sembuh-sembuh. Manggil Ikhwan. Ini Pak, datang Pak Jubaidi. Kata Pak Jubaidi, Allah ini mah gampang, duduk. Ada apa? Kamu mending keluar, mending gua laporin ke guru gua Kiai Ali, orang sakti guru saya. Kabur kata dia, langsung terpek yang kesurupan. Saya dari mana ya? Kok Pak Jubaidi sakti banget, yang sakti guru gua. Padahal saya nggak bisa apa-apa. Karena keyakinanmu, karena murid yang yakin Allah akan buktikan. Abah Awas disimpan di fotonya, ganteng banget, gagah banget. Berani nggak simpen di bawah injek? Berani tidak? Tidak berani. Kenapa tidak berani? Yakin beliau orang mulia. Meyakini kemuliaan beliau pun akan melimpah ke kita. Itu mahalnya. Jadi kalau murid bangga kepada guru, yakin kepada guru, apa yang ada di guru akan terlimpah. Gurunya sakti, muridnya enggak. Kalau yakin, saya belajar hikmah berhenti, dulu mau hikmah mulu. Kenapa saya berhenti? Kata guru saya, kamu udah capek kerja, udah repot, jangan belajar hikmah terus, habis waktunya. Sekarang gini sajalah, kalau ada musuh kuat datang ke sini. Oh begitu. Terus bagaimana? Ingat aja wajah saya, kata guru saya. Insya Allah 10 musuh, nggak ada apa-apanya. Jadi saya pikir-pikir, kok kena? Saya bilang, kok bisa begitu? Iya, karena kamu sudah benar hidmatnya ke saya. Keterima sama saya, kamu hidmat ke saya. Karena guru nerima hidmat murid, cukup mengingat wajahnya saja, sudah sampai. Coba ya, kamu nggak bisa apa-apa. Ada orang sakit perut, nggak punya ilmu. Ada orang datang, Pak sakit perut Pak, Bapak kan rajin dikir, pasti bertuah. Kata dia, gua kan gak punya ilmunya, cuman dikir doang ikut-ikutan. Dikir sih paling kenceng, tapi kalau ngobatin perut apa ada yang kesurupan, aku pusing juga kepala, gak bisa apa-apa. Gimana solusinya? Tapi saya punya guru sakti ini. Siapa? Abah Awas. Wah, guru saya itu sakti. Tapi sama Abah Awas kayaknya belum pernah ke Sinarasa, ya pun kenal juga. Tapi kalau Kiai Ali ingat saya wajahnya. Sudah ngomong begini, ngomong namanya, ingat wajahnya. Sudah ingat wajahnya, bayangkan tangannya itu bukan tangan kita, tangan dia. Usapin. Saya mah tidak tahu apa-apa, yang tahu guru saya. Guru sembuhkan ini orang sakit secara syariatnya, hakikatnya oleh Allah. Syukur nyambung ke Abah Awas. Kalau benar ingatnya, begitu sembuh itu. Ada teman saya nggak pernah ngomong, nggak bisa ngomong, ditantang oleh kakaknya. Kalau kamu bisa menerangin dalil tentang torikot, saya mau ikut torikot sekeluarga. Teman saya nggak bisa ngomong, kata dia, tulungan saya suruh ceramah. Kalau ceramahnya mantep, ya sudah, tahu tuh ngomong sendiri dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh itu ceramahnya nggak berhenti. Sekeluarga ikut dikir semua. Kata dia, kamu jadi pintar pesantren di mana? Saya aja nggak tahu. Gitu.
Dia itu selama ceramah, tulungan tulungan saja. Emang saya kalau ngomong gini ngomong apa? Abah tulungan, bah, saya mau orang bodoh nggak bisa apa-apa, abah. Sampaikan ilmu yang manfaat, yang jauh dari segala macam perburukan, manfaat untuk saya dan rekan yang disenangi orang, yang bikin sehat, bikin jag-jag belejag. Abah tulungan, bah, tulungan. Nanti baru ingat ke abah. Abah seperti ngasih isyarat, Jung, tenang hati saya, udah aman. Assalamualaikum ya waliyullah, saya Muhammad Abdul Ghasiful Maslul. Qaddasallahu sirah, tahiyatan minni ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Itu teh menyambungkan hati dengan beliau. Aku sudah tidak punya apa-apa, yang ada guruku saja. Apa saja apa kata gurunya. Mau ngomong ngelantur juga didengar aja karena yang ngomong gurunya. Gitu. Begitu Bapak punya guru hebat teh enak. Cobain lah kalau nggak bohong. Kamu dipukul orang, nggak berani, merem saja, ingat Abah. Malaikat nggak bakal kepukul. Orang saya pernah membuktikan mana. Pokoknya kalau sadar murid ingat guru, nggak bakal celaka. Biarpun naik Lion JT nggak bakal mati, nggak. Iya bener nggak bakal mati. Ada cerita nih, cerita Habib ke saya. Habaib belajar torikot, naik bis di jalan tol. Kata dia, saya punya firasat mau celaka. Saya ingat guru saya aja. Dipegang itu yang 3 orang satu bangku, dipegang 3 orang pegangan, dipeluk. Tapi orang lain dipeluk saja. Ternyata bisnya oleng, jungkir balik. Semua meninggal dunia, nggak ada yang, supirnya aja meninggal. Begitu dia tersadar buka mata, itu atap bis itu jebol, bolong. Jadi kepalanya nongol ke atas. Kalau secara syariat, kalau kepala jebol ke kepala bis, itu udah mati. Kok saya tengok-tengok ada di atap bis ini, bolong bisnya. Berarti jebol, berarti kuatan kepala daripada ini. Yang selamat hanya 1 bangku 3 orang ini. Yang 2 dipeluk, ya cuman memar dikit. Seperti itu. Itu Pak Ahmad teman saya celaka di jalan tol. Sampai jubalitan mobil itu. Yang 1 koma, yang 1 nggak sadar. Pak Ahmad cuman memar doang perutnya. Tengok di jalan tol sepi, nggak ada yang nolong. Jam 2:30 malam. Tapi selamat, mobilnya hancur tapi selamat. Kok Pak Ahmad sudah bisa dikeluar mobil? Mobilnya hancur, supirnya koma, mamangnya nggak sadarkan diri. Pak Ahmad sudah berdiri di atas jalan tol. Meminta tolong siapa? Begitu lagi minta tolong, di sampingnya sudah ada tentara. Kata dia, nggak ngomong tapi kenapa gitu? Oh saya tabrakan gini, tolong. Langsung dia telepon. Udah telepon datang direct di situ. Pas ditanya mau bilang terima kasih, tentaranya kemana? Udah hilang. Pakaian angkatan udara lengkap dengan atributnya. Kata Pak Ahmad, ini dari mana ini datangnya nggak tahu, perginya nggak tahu. Tolongan. Itu bukti nyata. Makanya saya bilang, di antara yang 2 ini, yang nyupir ngelamun, yang sampingnya tertidur, Pak Ahmad sadar, ingat guru, tidak celaka. Makanya kata Allah, awas ikan yang ketangkep, ikan yang ngelamun, burung yang ketembak, burung yang ngelamun. Orang naik mobil ngelamun, mobilnya laka, mati. Tapi orang yang sadar ingat guru, tidak akan mati biarpun hancur lebur mobilnya itu. Jadi kemana-mana teh Bapak sing elingnya dikir hopi ingat gitu. Salam ainal yakin akan dibuktikan bagi murid yang yakin. Sing kabablasan ya. Oh bener nggak setengah 11 lah. Yang terakhir hakul yakin. Apa hakul yakin teh? Mau senang mau tidak senang yakin. Mau dibuktikan mau tidak yakin. Mau guru ngomong terbukti tidak yakin. Itulah hakul yakin. Hakul yakin itu adalah persaksian musyahadah kita kepada Allah. Karena sudah yakin kepada Allah, yakin kepada gurunya, sudah tidak perlu pembuktian lagi, tetap istiqomah. Mau dihina nerima, mau dipuji nerima, mau disenangkan nerima, mau dihinakan juga nerima. Karena sudah yakin, hati dengan hati sudah menyatu. Sudah. Mau bandel anak saya, mau baik anak saya, tetap anak, mau bagaimanapun baik buruknya anak saya, hasil saya. Sudah selesai. Itu hakul yakin. Begitu Bapak. Jadi mahal punya yakin itu. Makanya kalau sudah yakin, sudah mahabbah, pegang erat-erat. Apa yang ada di guru akan ada dalam diri kita. Bukan bohong, benar. Kalau nggak percaya buktiin aja. Buktiin. Kamu nggak bisa apa-apa. Ada orang sakit kepala nggak sembuh-sembuh, minta tolong ke kamu, tapi jangan pamer. Oh
yang sakit kepala buka plang. Bukan, ini mah darurat. Itu mah harus belajar. Kalau buka plang mah belajar, udah pinter baru buka plang. Ya, jangan ujuk-ujuk beli baju silat. Siapa yang belajar ke gua? Silatnya nggak bisa, atau robito aja nggak bisa itu mah. Kalau robito itu nggak bisa apa-apa, dimintain tolong. Ingat sama guru. Bayangkan tangan kita, tangan guru pegang. Ingat ke guru, sembuh. Emang saya punya apa-apa dari mana? Dari guru. Semua juga kembali kepada guru. Paham semuanya? Nah, itulah ya. Jadi belajar yakin. Ini tuh baru dibahas Allah ada. Baru iman. Nah, ya, nanti sholatnya nanti belajar. Makanya saya dilatih tauhid terus. Makanya dilatih. Lagi duduk, lagi apa? Mau sedekah pengen ikhlas enggak? Mau ikhlas? Ikhlas itu apa artinya? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala artinya apa? Karena Allah. Karena Allah artinya apa? Ikhlas. Ikhlas artinya apa? Karena Allah. Karena Allah. Aja itu aja udah. Kata Imam Ghazali, orang yang tidak sampai kepada hakikat tidak tahu arti ikhlas. Karena ikhlas itu bukan ucapan, tapi perbuatan ruhani. Apa ikhlas itu? Semua milik Allah. Mana milik Allah itu? Syukur. Mana syukur itu? Mengembalikan semua kepada Allah. Saya mau sedekah ngasih duit ke masjid. Pas belajar mau ngebangun tuh, udah barang-barang ikhwan. Saya punya duit nih. Saya mau sedekahnya 1 juta. Enggak kayak biasanya nih. Biasanya 10.000 aja udah sayang banget gitu. Karena setannya gede. Sekarang mau 1 juta saya. Mau latihan ikhlas. Hasil belajar manakiban kemarin. Bisa ikhlas nggak? Kalau 10.000 aja berat, apalagi 1 juta. Ikhlas nggak? Bener. Tapi pengen ikhlas nggak? Latihan. Duduk. Ibnu Athaillah ngelatih murid-muridnya untuk jadi ikhlas. Duduk. Tangannya dari Allah. Bisa kerja oleh tangan. Tangannya milik Allah. Kalau tangannya diambil, nggak bisa apa-apa. Oh, berarti duit datang karena tangan saya kerja jadi duit. Duitnya milik Allah. Terus kerja juga pakai otak, pakai mata, pakai hidung, pakai mulut, pakai nyawa, pakai hidup, pakai apa? Semuanya kepunyaan Allah. Saya nggak punya apa-apa. Berarti duit yang ada di tangan saya punya Allah. Punya Allah. Orang datangnya aja pakai fasilitas Allah. Iya ya, dipikir punya Allah. Oh, berarti saya nggak punya apa-apa yang milik Allah. Sekarang saya diingatkan untuk mau bangun musola. Kedengar di kuping ini musola butuh bantuan. Berarti yang ngasih khobarnya juga Allah. Duitnya milik Allah, dikasih khobar juga oleh Allah. Berarti kalaupun ngasih oleh Allah, kenapa terhalang? Setan ini yang ngalanginnya. Kalau orang sudah merasa tidak punya apa-apa, nggak berat, luar. Kalau orang ikhlas, pasti balik lagi. Lipat ganda. Begitu mendengar lipat ganda, bener juga, gagal lagi itu di ahli hakikat. Kalau orang bersedekah ingin diganti, berarti masih dagang, belum ikhlas. Apa ingatnya lagi? Waduh, kata Nabi harus berlipat ganda. Jawab lagi. Allah sudah ngasih segala-galanya, ngidung dengan napasnya, mata dengan melihatnya, semua ada. Makanya akhir kata tauhid. Pernah nggak Allah ngomong kepada kamu, pengen apa? Pernah nggak? Ada pernah didatangin Allah ngomong gini, pengen apa aku akan beri? Pernah nggak? Pernah nggak ada bisikan goib dari Allah, itu bukan dari malaikat, ini Allah yang ngomong. Kata dia, Kiai Allah ngomong juga saya nggak tahu bahasanya kayak gimana. Ini cerita sedikit ya, pingin supaya jadi ahli tauhid, ahli ikhlas. Abah Awas lagi duduk di sampingnya saya, karena dulu mah yang suhbah itu sedikit, seringnya saya, karena yang lain belum jadi wakil. Saya duduk sama Abah, karena wakil talqin pertama sinar saya yang dekat, orang lain jauh-jauh, yang orang Jakarta ke Jagat Aras saya. Jadi Jagat Aras Abah duduk sama saya. Abah nyolek, Abah ditawarin Allah, iya Abah. Kata Allah gini, Awas pengen apa? Allah kasih apa saja. Kata Allah nanya ke Awas nanya, Awas pengen apa? Kata Allah, apa aja minta Allah kabulkan semuanya, apa saja. Gitu. Dalam hati saya ngomong, kira-kira ini Abah Awas minta apa ya? Dalam hati nih, dalam hati ngomong, Abah minta apa? Abah bilang gini sama Allah, ya Allah, Allah sudah kasih segala-galanya, semua sudah dikasih. Abah sudah cukup sebuah yang diberi oleh Allah. Abah pingin tinggal syukurnya.
Kata Abah ingin syukur kepada Allah, ingin bisa bersyukur karena sudah dikasih segala-galanya. Saya mau nanya kembalikannya, kalau kita kira-kira pengen gak ditanya sama Allah begitu? Pengen gak? Kenapa Allah gak mau nanya? Kenapa Allah gak nanya sama kita? Karena Allah tahu kita belum syukur. Ditanya, kau pengen apa? Mobil. Oh, gitu. Oh, pengen apa? Pengen. Bisa enggak mulai sekarang katakan di hadapan Allah, Allah sudah ngasih segala-galanya, maka Allah akan beri yang belum ada. Itu ilmu tauhid, Bapak. Ya, puncaknya tauhid. Abah kenapa ngomong gitu ke saya? Mengajarkan saya supaya jangan banyak memohon segala perkara. Bukan tidak boleh, tapi belajar untuk syukur. Hanya saya ulang-ulang berkali-kali. Kenapa ada sholat duha? Kata ulama minta Dulu tadi ada ustadz pagi-pagi ke rumah saya. Ustadz terima kasih banyak. Kalau ada kiai menjelekkan ustadz, saya mendingan ditebas leher sana, mau golok saya, daripada suruh ninggalin kiai. Karena kemarin ada beberapa wakil talqin yang jelekin kiai. Kamu suka main ke kiai Ali ya? Iya, jangan deket-deket, ilmu sesat. Kata dia kasih golok aja lah, saya mendingan mati daripada suruh lepas dari dia. Bilang, ustadz ngomong gitu kenapa? Kata dia, saya yakin waktu ustadz cerita sholat duha, guru-guru saya di pesantren menceritakan sholat duha itu pelancar rizki. Saya sering rajin sholat duha, kemudian minta rizki. Sampai sekarang saya nggak banyak-banyak rizki, gini-gini aja hidup. Bahkan istri saya pengen kabur karena ekonomi saya morat-marit. Begitu berguru ke kiai, kata kiai, coba kamu belajar riyadoh, rajinin khotaman, kemudian sholat duha. Tapi niatkan, sholat duha itu bukan minta, tapi syukur dengan pemberian Allah. Ya Allah, saya sholat duha, Allah telah memberikan kepada saya dunia dan seisi dan segala-galanya sudah diberikan, saya tinggal syukurnya. Saya punya hidung, sudah disiapkan udaranya. Saya punya mata, sudah diperlihatkan yang dilihatnya. Saya punya kuping, sudah dipersiapkan yang ngomongnya. Semua sudah ada, tinggal syukurnya kepada Allah. Saya sekarang lebih rajin kayak sholat duhanya. Sampai-sampai kalau lupa duha, saya buru-buru duha. Kenapa? Karena saya syukur sama Allah, sudah dikasih semuanya. Padahal dia rumah belum punya, apa belum punya. Saya mau syukur Kiai dengan duha ini. Kemudian saya sholat duha nangis. Kalau ingat ceritanya Kiai, ternyata duha bukan minta dunia, tapi syukur dengan dunia yang ada. Kita banyak hutang, duit gak punya, tapi mata bisa ngelihat, hidup bisa bernapas. Mahal mana sama duit 1 triliun? Mau nggak duit 1 triliun tapi napas hilang? Mau nggak? Kenapa ketawa? Berarti mendingan napas. Ngapain 1 triliun terus napas hilang? Jadi istri kita, ntar istri kita kawin lagi, enak banget nanti. Kita yang datengin duitnya, kita yang matinya. Mahalan napas. Yakin, saya yakin. Kemarin ada wakil talqin negur saya, jangan lihat Kiai Ali, sesat ilmunya. Sesat dari mana? Saya nggak ngelawan, saya diem aja. Kok begitu ya, sama Kiai Ali banyak orang yang menghina. Padahal bener, udah beres duha. Saya bilang tunggu, nggak lama. Nggak lama kemudian ada yang nyumbang, ada yang berangkatin umroh. Ada gini, kata dia, kok rezeki datang sendiri Kiai? Nyata Kiai. Alhamdulillah. Saya syukur gimana ini? Oh, dia balik lagi ada. Saya mau ngucapin syukur aja, doanya Kiai sudah alhamdulillahirabbil alamin saya katanya. Ada yang berangkatin umroh, ada yang nyumbang. Sekarang istri saya nggak kabur lagi. Sudah alhamdulillah ekonomi saya. Alhamdulillah, padahal cuma duduk doang kerja di masjid. Alhamdulillah. Aneh Kiai, dulu minta duha, duit nggak datang. Sekarang syukur, datang katanya. Iya, liatin di garasi saya. Iya Kiai ganti mobil lagi ya. Iya, kan itu duha yang nggak minta. Iya benar ya. Nyata ilmunya. Alhamdulillah. Jadi mending minta, mending syukur. Mending syukur. Alhamdulillah sudah dikasih segala-galanya. Syukur yang paling mahal mau dikir. Sudah semuanya paham? Nah, jadi sholat duha bukan lancar dikir, bukan, syukur yang sudah ada. Jadi semua mulai belajar ya, taat itu syukur. Jadi bab dikir, sholat rajin, sholat sunnah rajin, itu bentuk syukur kepada
Loh, sudah dikasih segala-galanya oleh Allah. Ucapkan sekarang, segala-galanya sudah dikasih. Jadi kalau bapak lagi punya utang, ditagih utang, jangan gini, ya Allah datangkan duit, bukan. Begitu ditagih utang gak punya duit, duduk saja. Pasrah kepada Allah itu berarti Allah maha tahu, maha melihat. Kenapa harus saya ngomong? Kira-kira waktu saya ditagih hutang gak punya duit, Allah tahu gak? Perlu ngerengek apa gak? Gak perlu, diem saja. Nah diemnya itu mengatakan Allah maha tahu. Saya kalau barang hilang nih, barang hilang dicari gak betul. Allah maha melihat, Allah maha melihat, Allah maha melihat. Saya yakin. Begitu melek di depan mata. Itu gak bohong itu. Saya butuh uang, duitnya nggak ada, yang nagih ada. Waktu bikin rumah harus ada uang 20 juta besok. Kata istri, minta tangguh aja pak, nggak bisa, harus bayar besok. Duitnya mana? Pokoknya sudah datang. Saya telepon, besok ambil duitnya. Kata istri saya, dari mana duitnya? Diam dulu. Allah tahu saya nggak punya duit, yang nagih datang. Allah tahu. Kalau Allah tahu ya sudah, diam aja. Diam. Tahu ada yang ngasih. Kiai butuh duit nggak? Saya ada uang dingin nih. Ya udah sini mas, bayar ke dia. Kata yang nagih, Kiai kok bisa begitu ya? Iya, namanya juga saya. Itu tauhid itu begitu. Paham ya? Pak, kalau bapak sakit mau sembuh, enggak. Jangan minta sembuh, minta sabarnya. Ya Allah, sabarkan saya. Jadi kalau punya duit nggak punya, ditagih orang nggak bisa bayar. Jangan ya Allah baik, bukan, diam saja. Diam. Karena Allah tahu penderitaan saya. Apa larinya? Khataman. Itu saya niat khataman lillahi ta'ala. Soalnya Allah sudah tahu, ini yang lagi udah depan mata. Ada yang bayarin. Benar itu, saya tidak bohong. Aduh. Mas Nanang, ada orangnya tuh. Mas Nanang belum, yang tadi barusan ngantuk dikit, sekarang udah melek lagi karena ditunjuk. Orangnya ada. Lagi ngelamun di warung. Dia. Rumah belum kebayar, istri mau pulang kampung, duit nggak ada, udah pegang kepala. Jalan keluarnya apa? Apa ngerampok? Ngerampok apa nih, dia nggak punya kepala. Mau nipu orang nggak bisa nipunya, gimana? Saya nggak ngomong dia. Yang telepon duluan siapa? Saya. Halo, assalamualaikum. Iya, oh ada Pak Kiai telepon saya. Lagi bingung. Iya, salat tasbih. Tahu aja nih guru lagi pusing atas B. Sudah, dikir. Iya, sudah dikirnya? Sudah, masih bingung? Masih, dikir lagi. Berapa? Udah 3.000. Masih bingung nggak? Kayaknya bingungnya hilang kek. Kalau sudah bingungnya hilang, duduk. Nggak lama kemudian, butuh uang berapa? 10 juta. 10 juta. Tahu ada telepon, keliling apa? Mau transfer uang 10 juta. Kiai ada yang ngirim duit katanya ini butuh burung. Berapa? 10 juta. Cukup. Ada lebihnya sedikit. Sudah selesai. Penghalang sukses itu khawatir hidup. Kalau sudah bersama Allah, orang dikir yang menghalangi bapak-bapak sulit terkabul doa itu karena kekhawatiran. Kalau sudah yakin, hilangkan kekhawatiran hidup. Itu seperti itu. Alhamdulillah. Itu teh. Contoh ya. Alhamdulillah. Jadi semua sudah diatur oleh Allah. Jadi kalau bapak-bapak nemu susah, Mas Wawan nemu susah, ada nggak kekhawatiran? Di mana khawatir masih ada, belum sampai ke Allah. Tapi di mana sudah hilang kekhawatiran, maka apa yang dikhawatirkan akan hilang. Itu salah satu pemahaman yang saya amalkan bertahun-tahun. Alhamdulillah. Ya, itu terbukti. Begitu. Mas Ridwan punya anak, sudah hilang kesadaran. Nah, istrinya nelpon ke saya sambil nangis, diperlihatkan gambarnya. Saya sampai nggak tega lihatnya. Istri saya nyuruh saya, cepetan nanti minta tolong sama Allah. Ngomong aja sama Allah katanya. Susah amat, kalau saya yang bisanya saya aja ngomong kata istri saya. Saya belum ngomong. Emang ngomong sama Allah gampang apa? Cekcok sama istri ujungnya. Tapi ini kasihan. Ya kasihan. Tinggal ngomong, bapak susah amat. Ngomongnya susah, tahu nggak? Itu sama istri itu. Waduh, istri saya suruh nyuruh saya ngomong sama Allah. Apa susahnya? Katanya cabut aja itu penyakitnya, sehat besok. Kan bapak bisa. Yang ngomong bisa siapa? Udah mikir gitu. Udah. Lama-lama karena istri nyuruh gimana ini? Saya teleponnya apa ke istrinya? Pasrahkan meninggal dunia. Karena sudah ada kata di mulut ini meninggal dunia. Kata bapaknya apa?
Ya sudah. Kalau guru sudah ngomong begitu, ya sudah, pasrahkan. Saya juga udah pasrah, sudah. Mau meninggal enggak, urusan Allah, silahkan aja. Begitu sudah ini, malah sehat. Di mana khawatir, dipikirin sampai budeg, jauh. Begitu pasrah, santai, berangsur-angsur. Makanya menghilangkan kekhawatiran, karena kita sudah punya Allah, sudah nyebut nama Allah, sudah nggak boleh bingung lagi. Sudah, insya Allah bingungnya pergi. Tapi kalau nyebut nama Allah masih bingung, berarti belum yakin kepada Allah. Belajar dari sekarang. Kira-kira saya ngelatih gini bosan nggak? Jangan bosan ya, karena meleset mulu soalnya. Itu. Amin ya rabbal. Amin lah, nambah waktu lah sedikit aja, rek berhenti malah ngomong lagi mulut. Karena ini penting, karena supaya paham. Amin ya rabbal alamin. Ya, dilatih besok. Lagi duduk, mata bikinan, melihatnya oleh yang dilihat kepunyaan, punya otak bikinan, mikirnya oleh yang dipikir ilmu, mulutnya bikinan, bisa ngomong oleh yang diomongin, punya Allah. Punya Allah kita tidak punya apa-apa. Kalau kata Allah, kamu ngomong aku tidak punya apa-apa ya Allah, maka Allah hadir pada kamu. Tidak ada yang enggak akan terjadi. Itu teknik apa saja lagi bingung, begitu Mas Wawan. Jangan dipikir nginjem ke mana, jangan ke Allah saja. Ada jalan untuk semua. Alhamdulillah, silahkan praktekkan dengan dikir khofinya. Insya Allah lisan tauhid itulah lisan Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.